Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Mariam, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang, kurs, dan devisa. Nah, jadi yang pertama kita bahas ini tentang pengertian uang ya. Uang adalah alat pembayaran yang digunakan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Sebelum ada uang, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Namun, sistem barter memiliki banyak kendala karena harus menemukan orang yang sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki. Oleh karena itu, uang diciptakan agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Saat ini, uang tidak hanya berbentuk uang kertas dan logam, tetapi juga tersedia dalam bentuk digital, seperti e-wallet ataupun mobile banking. Nah, fungsi uang ini ada dua, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya itu sebagai alat tukar yang sah, kemudian sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai atau harga suatu barang. Nah, untuk fungsi turunannya itu yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pembayaran utang, ataupun sebagai pendorong kegiatan. Nah, ada jenis-jenis uang. Jenis uang itu ada 3. Yang pertama ada uang kartal, uang giral, dan yang ketiga ada uang elektronik. Nah, uang kartal itu uang yang sering kita temui ya, berupa uang kertas ataupun uang logam. Nah, ini diterbitkannya oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk uang giral sendiri merupakan simpanan di bank yang digunakan melalui cek, giro, ataupun transfer. Nah, kalau uang elektronik ini yang sering kita pakai ya, kayak e-wallet, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai kurs. Kurs ini nilai mata uang suatu negara, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kayak contohnya nih, $1 Amerika Serikat sekitar 16.500. $1 Taiwan sekitar 560 contohnya ya. Nah, nilai kurs ini dapat berubah setiap hari tergantung kondisi ekonomi dan permintaan pasar. Jadi nggak bisa tetap ya kalau nilai kurs itu. Nah, jenis-jenis kurs ada kurs juar, kurs balik, dan kurs tengah. Berdasarkan sistemnya ada kurs tetap, kurs mengambang, dan kurs mengambang terkendali. Kenapa sih kurs itu berubah-ubah? Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs berubah. Kemudian ada pengertian devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat digunakan untuk transaksi internasional. Devisa sangat penting karena digunakan untuk membayar barang impor, membayar uang luar negeri, membiayai perjalanan ke luar negeri, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Sumber devisa ini ada dari mana aja sih? Ada hasil dari ekspor barang dan jasa, kunjungan wisata mancanegara, investasi asing, pinjaman luar negeri, pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ataupun pendapatan dari sektor jasa internasional. Nah, apa sih hubungannya antara uang, kurs, dan devisa? Hubungannya itu ada uang digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sedangkan kurs menentukan nilai tukar mata uang saat melakukan transaksi internasional. Nah, devisa sendiri digunakan negara untuk membiayai perdagangan internasional dan menjaga kestabilitasan ekonomi. Jika devisa suatu negara meningkat, maka nilai tukar mata uang cenderung lebih stabil, sehingga kegiatan ekonomi juga berjalan lebih baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.